pertanyaan dari Pak Haji ya. Pak Haji Rahman. Betul Pak Haji? Nah, ukuran kedekatan kita dengan Allah itu apa? Ukurannya barometer bahasanya. Jadi ukuran kedekatan kita dengan Allah itu ya, jawabannya sederhana. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan ucapan, tapi dari kualitas hubungan kita dengan Allah saat kita berada di tempat yang sunyi, saat kita diuji. Itulah ukurannya. Kedekatan kita dengan Allah dilihat saat kita lagi sepi, berdua, tidak ada orang. Apakah kita masih beribadah kepada Allah dengan baik? Yang kedua, saat kita diuji. Mungkinkah kalau kita lagi ada uang, ada nikmat, itu bisa kita. Tapi ketika diuji dengan hal-hal yang tidak kita sukai, maka disitulah dilihat. Jadi ukuran kedekatan kita dengan Allah itu bukan sekedar banyaknya amal yang kita lakukan, bukan. Tapi kualitasnya. Ya. Banyak orang sholat, banyak orang puasa, banyak orang sedekah, tapi belum tentu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena bisa jadi sholatnya dan khusyuk. Sholatnya jauh dari Allah. Sholatnya cuma sholat saja. Hanya sebatas kewajiban saja. Yang penting tuntas kewajiban. Belum menjadi kebutuhan. Kalau orang sholat kewajiban, ya sudah. Yang penting sholat. Bahasa yang penting sholat. Nah ini mesti tidak ada di kamus kita. Yang penting sholat itu. Sholat itu bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Yang kedua, puasanya apa? Cuma nahan lapar saja. Cuma rutinitas tahunan. Orang puasa ikut puasa. Dia puasa tapi tidak bisa jago lisan. Dia puasa tapi masih marah-marah. Dia puasa tapi masih buruk sangka. Ya. Sedekahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang. Ya. Maka ini, jadi orang yang sholat, orang yang puasa belum tentu dekat dengan Allah. Karena bisa jadi tadi. Semuanya bukan karena Allah SWT. Ya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi jabatannya, tapi mereka yang bertakwa di sisi Allah SWT. Itulah orang-orang yang mulia. Jadi takwa itu adalah ukuran utama kedekatan kita dengan Allah. Takwa ukurannya. Ya, bukan jumlah ibadah saja, tapi bagaimana hati kita hadir dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, lalu pertanyaannya, tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah itu apa? Tandanya. Pertama, tandanya adalah dia tenang saat ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ketika dia berzikir, ketika nama Allah disebutkan, hatinya tenang. Zikirnya betul-betul terasa. Bukan hanya ucapan lisan, ya, tapi hatinya udah nyambung dengan Allah. La ilaha illallah. Jadi ketika dia zikir itu dia membuat tenang. Ini tanda orang itu sudah dekat dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, tanda orang dekat dengan Allah itu cepat balik saat dia terlena, saat dia lalai. Nah, ketika dia lalai, ketika dia melakukan dosa, cepat dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Cepat dia balik ingatnya itu cepat. Kenapa? Karena memang kita setiap hari buat dosa, ya kan? Kullu bani Adam khata'in wa khairu khata'una at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah, punya hilaf. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang hilaf itu adalah dia yang bertaubat. Ya. Jadi kalau habis maksiat langsung istighfar. Hatinya langsung kembali ingat kepada Allah, pengen dekat lagi kepada Allah. Nah, inilah tanda kedekatan hakiki. Yang ketiga, standarnya, tanda seorang itu dekat dengan Allah adalah
Tandanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi semuanya Allah, mendahulukan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya. Jadi setiap keputusan dalam hidupnya, apapun yang terjadi, selalu pakai pertimbangan. Apa pertimbangannya? Allah ridho tak ya? Yang kita lakukan itu, Allah ridho tak? Ini Allah suka tak ya? Ini halal tak ya? Kalau Allah lihat aku begini, dia senang tak ya? Begitu standarnya, pakainya. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, ini disebut dengan kalau bahasa kita muraqabah. Muraqabatullah. Merasa diawasi Allah secara terus-menerus. Nah, tandanya yang selanjutnya adalah dia ringan untuk mengerjakan ibadah. Dia ringan untuk taat kepada Allah, itu dia ringan, mudah. Ya. Ada juga orang berat, ya kan, untuk beribadah itu berat. Nah, tapi tidak, kalau orang yang tanda dekat dengan Allah itu dia ringan. Justru sebaliknya, ketika melakukan maksiat dia terasa berat. Nah, berat. Jadi kakinya ringan untuk ke masjid, hatinya semangat untuk bangun tahajud. Ya, mudah. Matanya susah ketika melihat hal-hal yang negatif. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, nah inilah tanda bahwa seorang itu dekat dengan Allah. Nah, momen pengukurnya tadi saat kita sendiri, saat sedang diuji. Itulah momen untuk mengukurnya. Saat sendiri inilah kedekatan yang paling jujur. Tidak ada lagi kebohongan. Saat kita sendiri, ketika tidak ada yang lihat apa yang kamu lakukan di tengah malam, di kamar sendirian, tanpa yang lainnya, tanpa ponsel dan sebagainya, tanpa orang lihat, itulah ukuran asli kita di depan Allah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ada 7 golongan nanti yang dari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan Allah. Salah satunya adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian dan matanya berlinang dengan air mata. Ya. Dekatnya bukan depan kamera kayak gini, tapi dekatnya di sajadah yang sunyi. Ya, yaitu di tengah malamnya. Nah, itu saat sendiri. Lalu saat diuji, orang yang dekat sama Allah itu ketika diuji dia tidak panik. Ya, tidak panik berlebihan maksudnya. Ya, khawatirnya tidak berlebihan. Ya khawatir, tapi tidak berlebihan. Ya, saat gagal dia juga tidak berlebihan. Ya, tidak sombong saat berhasil. Dia mengatakan ketika diuji ini semua dari Allah. Ya, ketika berhasil ini semua izin Allah. Ketika diberi jabatan, saya cuma menjalankan hamba yang diberi amanah oleh Allah. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya. Nah, jadi ini standar atau untuk mengukur kedekatan seseorang itu dengan Allah SWT. Tandanya dari sudah, maka standarnya dari saat sendiri dan saat diuji. Wallahu a'lam bishawab. Ya juga ya. Ketemu bareng langsung ngomong ya. Sudah. Baik jamaah sekalian, ini ada sponsor kita. Ini bukan minuman yang macam-macam. Nah, ini minuman kesehatan. Ya, adalah madu Zenora. Ya, madu Zenora. Ya, kalau mau pesan ada nomornya di bawah ya. Ya. Insya Allah harga terjangkau, harga bersahabat. Ya. Madu Zenora.